Oh, tubuh kita punya pertahanan. Iya, kita punya 3 lapis pertahanan. Berapa lapis? 3. Nah, nggak dikasih satu sama Tuhan. Pertahanan pertama itu ada namanya barrier immunity. Penahanan untuk membatas. Jadi tubuh kita itu dikasih batas. Jadi ya kemudian yang kedua innate immunity. Imunitas bawaan pada saat kita lahir. Jadi di dalam tubuh pada saat itu kita lahir kita membawa imunitas. Jadi Tuhan membekali kita kemampuan alami untuk melawan. Nah, habis itu begitu lahir, tubuh kita secara otomatis beradaptasi. Begitu kita lahir ke dunia ini, tubuh kita beradaptasi dengan apa? Patogen, patogen di sekitar kita sejak kita lahir sampailah kita sekarang. Itulah yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Tuh. Dari patogen yang namanya virus, bakteri, jamur, protozoa, dan parasit. Jadi ada berapa? Ada 3. Jadi begitu pertahanan pertama ini dia nggak lewat, ya nggak perlu 1, 2, dan 3 ini berespon. Tapi begitu dia tembus ke pertahanan pertama, tembus pertahanan kedua ini berespon. Kemudian tembus lagi ke pertahanan ketiga, barulah pertahanan ketiga ini berespon. Jadi gara ada pertahanan 1, 2, dan 3, kita ini bisa survive sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita kenal ya satu-satu gimana pertahanan tubuh kita. Yuk. Nah, ntar, ini ada yang coret-coret. Mungkin kecoret ya. Nah, jadi biar, halo, kelihatan muka saya jadinya. Tunggu sebentar ya. Ya, biar hilang coretannya. Oke, kita mulai. Nah, kita ngomong sekarang eh, per- pertahanan tubuh yang pertama, yaitu barrier immunity. Jadi ini pertahanan yang awal. Yang pertama itu adalah untuk menghalangi. Yang pertama ya, menghalangi. Itu apa? Kulit, Bapak Ibu. Kulit ini. Jadi dirawat-rawat kulitnya ya. Kulit ini adalah penghalang. Dan ini organ paling besar seluruh tubuh kita itu adalah kulit. Jadi dari kulit ini sebenarnya sudah melawan. Jadi begitu ada kuman yang masuk, kulit ini menjadi barir penghalang kuman itu masuk. Makanya kalau orang kena luka bakar, kulitnya itu kelupas bahkan sampai ke dalam ini, bisa mudah mati orangnya. Saya meskipun udah banyak cerita-cerita luka bakar udah dioperasi ternyata infeksi jadi mudah jadi sepsis mudah mengalami infeksi karena masuk semua kumannya melalui lukanya kadang ya yaitu karena pertahanannya udah lepas. Makanya sayang-sayang kulit kita. Ya. Jadi di bawah kulit ini pun juga ada sel-sel yang berperan. Begitu seandainya patogen itu masuk ke dalam kulit kita. Jadi makanya apa yang kita masukkan ke kulit. Jadi kalau kita punya pakai pelembab yang bagus, ya pelembab-pelembab yang apa kulit muka atau kulit tangan yang misalnya mengandung bahan-bahan yang berbahaya, itu juga bisa menjadi apa namanya perusak daripada barrier immunity kita. Jadi hati-hati pakai apa yang dipakai di kulit. Makanya di HDI juga sekarang concern masalah kulit ini ya. Jadi thanks to HDI yang sudah juga untuk concern masalah kesehatan kulit. Nah, yang kedua adalah sistem pernafasan. Jadi kadang kalau virusnya atau bakterinya nggak lewat ke kulit, kulit itu lewat kulit yang tergores, terluka ya, dia bisa masuk ke dalam sistem pernafasan yang kita hirup ya. Jadi mereka masuk. Nah, di sini juga ada sistem pertahanannya. Jadi karena ada silia, silia rambutnya di sini mulai dari hidung, itu ada bulu-bulunya, bulu hidung ya. Saya jadi ingat cerita anak saya waktu yang masih kecil ya. Udah kelas 4 SD itu masih kecil nggak ya? Udah gede ya. Dan dia bilang gini, Papa, ya, eh, kenapa kita punya upil? Katanya. Emang kenapa? Aku nggak suka sama upil. Tapi ternyata itu upil adalah hasil dari pertahanan tubuh kita yang pertama ya. Jadi rambut-rambut hidung itu menangkap kotoran dan apa segala makanya jangan dihabisin tuh bulu-bulu di hidung. Begitunya ada masuk ke silia-silia ini dia akan kita punya bersin, bersin ya. Riak itu adalah mekanisme pertahanan untuk keluarin yang kita keluarin itu barang-barang yang nggak baik untuk tubuh kita. Begitu baiknya Tuhan sama kita loh dilindungi. Wah, ih, baik banget ya.
itu main baik ya. Jadi ada yang masuk kita suruh bersin bersin. Makanya kalau kita bersin, hacu, God bless you, hacu, alhamdulillah. Terus ada yang jawab like, karena itu ternyata miracle-nya Tuhan tuh berikan. Cuma kadang kita kan lupa ya. Nah, di situ pertahanan. Begitu Tuhan tuh menjaga kita sebegitunya ya. Nah, habis itu di sistem pencernaan karena juga apa yang kita makan tuh masuk-masukin masuklah ke dalam sistem pencernaan. Di sini ada asam lambung ini Bapak Ibu. Nggak, ini bagus ya. Kita kan nggak kelihatan padahal itu pahit, pahit dan keras. Begitu Tuhan mau menjaga kita ya. Makan kalau ada gigi, gigi tahu gigi ya, giginya kita ketelan gitu ya, misalnya masuk ke dalam kita ya, dan berlama-lama gitu ya. Misalnya berlama-lama di asid ini, dia itu bisa 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 hancur loh gigi kita gara-gara saking kerasnya. Makanya kalau habis makan jangan bobo ya, habis makan sudah pergi duduk. Kalau ngantuk dok ya setengah duduk lah, jangan bobo-bobo. Karena asam lambung itu bisa naik ke sini. Nah karena ini keras, kadang dia melukai di sini ya, melukai tenggorokan kita. Jadi namanya penyakit GERD. Dia bagus banget Tuhan kasih ini asam lambung pahit loh ini, keras loh ini. Tapi kita nggak merasakannya ya. Semua makanan enak masuk ke dalam. Tapi di sini sebenarnya ada barang pahit. Padahal karena kita bilang, ih pahit nggak enak, padahal di dalam sini pahit. Makanya kalau ini sampai naik ke atas, kalau gitu ya, kadang ada yang sampai keras, kok panas nggak enak. Ya karena memang seperti itu saking panasnya. Tapi bagusnya Tuhan menjaga kita, lambung kita nggak sampai bolong tuh, dihalangin. Ya. Dan yang keempat, ini ada juga sistem urogenital. Jadi karena kita punya lubang, lubang ya lubang di sini. Ya kadang ada yang masuk-masuk ke sini, ada yang nakal ya masuk ke sini yang ke situ lah, itu juga dilindungi Bapak Ibu. Coba kalau enggak ya, jadi kadang kita berendam gitu ya kemana atau terus suka-suka di air itu kan juga banyak patogennya. Mau airnya kelihatan mata kasat mata bersih ya, tapi kan nggak tahu karena juga bukan tap water yang bisa kita sebarang masuk-masuk ke situ kan bisa Bu. Apalagi kalau masuk ke ya udahlah ya kemana-mana ya itu hati-hati. Nah, di sini juga dikasih perlindungan tubuh kita, betapa baiknya. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan kita udah di depan tuh dikasih penghalang. Karena apa? Manusia itu makanya disebut makhluk yang sempurna, disayang-sayang tubuhnya. Jadi ini ini baru satu loh Bapak Ibu ya. Ya, jadi baru satu nih penghalangnya. Oke, sekarang kita ke yang kedua. Nah, barulah kalau itu tembus ya, karena tembus lah saking kumannya itu benar-benar kuat ya, bakterinya atau virusnya atau parazitnya itu kuat atau dia punya ini kemampuan yang lebih baik ya, lebih kuat lah, maka kita namanya punya innate immunity. In itu inside, innate itu born. Jadi kita imunitasnya bawain oleh Tuhan tuh dikasih, kasih bekal itu untuk bertahan hidup. Ya Tuhan tuh baik ya. Ah, udah kita diciptain di dalam perut, terus habis itu udah dipikirin nanti kalau kamu mau hidup keluar dari perutnya ibumu, kamu udah dikasih tahan. Selama ini ya masih di dalam kandungan ibu dikasih plasenta, semua pasrah lah ya kita itu di dalam kandungan ibu ya. Jadi kita itu pasrahnya itu seperti kasarnya benar-benar cuma udah apa kata ibunya ya di plasenta, makanan dari plasenta, oksigen dari plasenta. Akhirnya bisa tumbuh besar, begitu siap dilahirkan Tuhan udah nyiapin nih, tak bawain ya buat kamu bekal hidup kamu nanti jadi sampai besar, nanti sampai kembali lagi kepadaku. Dikasih imunitas bawaan. Nah, tapi ini tidak spesifik ya, mekanismenya sama untuk semua patogen. Dan responnya cepat. Jadi hanya dalam begitu ada yang masuk, dia langsung grrrr, respon ya. Jadi dia nih yang karena dia yang udah dititipin Tuhan sama kita. Jadi begitu ada yang masuk, dia pokoknya benda asing masuk atau kuman asing atau makhluk asing masuk tubuh, dia yang paling duluan mempertahankan tubuh kita, ya. Tapi sayangnya kekuatannya jadi kurang poten ya karena dari dulu bawaan lahir ya, apalagi sudah kita tambah usia. Makanya jadi tapi ini sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, jadi untuk yang kuman-kuman yang makanya yang menyebabkan kita sakit itu cuma sedikit karena ya kita udah punya ini. Kalaupun sudah kita pernah sakit, ada lagi imunitas berikutnya. Imunitas berikutnya yang terbentuk dari imunitas namanya imunitas dapatan. Nah, supaya lebih paham,
Saya akan jelasin dulu. Imunitasnya di mana dibentuknya? Kekebalan tubuhnya di mana? Dibentuknya dari tulang. Tulang kita ini, ya, kita pun ada sumsum tulangnya, Bapak Ibu. Di sumsum tulang inilah dibentuk stem cell, sel induknya. Yang ini cikal bakalnya dia memproduksi darah. Jadi darah yang mengalir di tubuh kita selama darahku masih mengalir. Nah, darah ini ada komponen-komponennya. Komponennya terdiri dari besarnya ya, gampangnya. Komponen yang paling besar itu sel darah merah, ya, ini yang membawa oksigen. Selama darahku masih mengalir, ya masih mengalir, masih bisa berdetak ya, jantungnya karena ada oksigen. Dia bawa oksigen. Ya. Jadi dia mengikat oksigen yang kita hirup, kemudian masuklah diikat oleh hemoglobin dan juga dibawa ke seluruh tubuh supaya sel-sel kita itu teroksigenasi. Kemudian ada namanya sel darah. Ya, sel darah putih inilah yang menjadikan imunitas kita. Mekanisme pertahanan tubuh kita itu sel darah putih. Dan ada sel platelet yang kecil-kecil ini. Jadi ini untuk mekanisme kalau kita terluka. Jadi dia itu apa namanya membekukan darahnya. Jadi supaya kita itu nggak terus darahnya tuh keluar dan habis. Baik ya. Jadi ini yang buat ngasih oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh kita, ini yang melawan imunitas kita, dan ini yang untuk nutupin kalau misalnya kita tuh terluka berdarah, darah kita itu bisa berhenti sendiri ya, nggak terus ngalir. Kalau misalnya kita punya penyakit maka ada yang darah itu terus mengalir sampai sampai akhirnya ya bisa meninggal. Nah, Tuhan sudah berikan ini dari mana tulang. Makanya sayangi kesehatan tulang kita juga ya. Nah, ini bagus juga untuk produksi daripada darah kita. Nah, ingat ya, mana bagian darah yang memproduksi, yang berperan dalam imunitas adalah sel darah putih. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita di bawah mikroskop, ini ada darah-darah nih banyak nih. Tadi ada sel darah merah ya, yang bawa oksigen nih ya. Ini yang kecil-kecil platelet atau trombosit. Nah, ini yang berperan untuk nih cepat-cepat buntukan kalau misalnya ada peredaran darah. Nah, inilah yang sel darah putih yang gede-gede ini. Nah, sel darah putih ini ada macam-macamnya. Jadi kalau misalnya ini untuk pertahanan tubuh itu ada mulai level prajurit sampai level level yang mungkin kayak istilahnya kayak queen-nya atau rajanya atau ya bukan raja atau tapi ada perannya masing-masing ya. Jadi kayak semacam ini Tuhan nggak kasih sembarangan. Jadi ada namanya neutrofil, eosofil, monosit, limfosit, dan basofil. Nanti saya jelasin dengan cara yang mudah. Intinya udah tergambar. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop seperti ini gambaran. Ya, jadi gambaran darah kita. Jadi Bapak Ibu pasti bisa kenali, yang itu tuh polisinya. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada virus, bakteri, nah ini, ini siapa yang ngelawan? Ini nih sel-sel darah putih kita. Jadi mereka akan melawan. Ya, nah siapa yang diserang? Bukan darah-darah ini yang diserang, itu adalah sel-sel tubuh kita. Kita ini kan terdiri dari miliaran sel yang hidup. Ya. Jadi sel kita itu kan dikasih oksigen oleh darah. Ya, jadi dijaga oleh sel darah-darah putih ini, sel-sel kita. Makanya virus ini nanti akan menyerang sel. Jadi supaya nggak menyerang sel, inilah yang melawan. Jadi karena virus bakteri itu kecil ya bentuknya, ya, jadi itu menyerang sel. Ya, jadi patogen yang masuk ya. Alright, sampai sini paham ya. Nah, ke selanjutnya kita akhirnya cerita tentang sel darah putih tadi ya, sel darah putih. Dan tadi saya bilang ini berperan dalam imunitas yang tadi ya, yang tadi gede-gede tadi ya. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima macamnya. Kan kasih lima macamnya. Jadi kalau di bawah mikroskop emang kelihatan jelas bedanya. Jadi makanya ini loh, ini loh, ini loh. Nah, memang sih sebagai orang awam kita nggak perlu tahu, tapi saya mau kasih tahu betapa nanti, nanti kejutannya, nanti. Kenapa sih dokter gini aja dijelasin sampai detail? Ya supaya nanti tahu kejutannya, nanti sabar dulu ya. Nanti kalau sudah tahu tepuk tangan yang meriah ya, meskipun saya nggak bisa dengar. Nah, jadi sel merah ini ada lima. Secara garis besar, dilihat dari bedanya apa ini loh. Nah ini granulosit granulosit yang kecil-kecil ini.
sama bentukan ini nih. Jadi di dalamnya ini berbeda. Ada yang seperti ini, dan seperti ini. Jadi itu yang bedakan. Nah, yang empat ini berperan dalam innate immunity, ya, dibawain Tuhan. Yang kita dibawain Tuhan itu udah macam ini, tapi yang ini berperan pada saat imunitas bawaan. Jadi kalau misalnya ada kuman, bakteri yang masuk, inilah yang pertama bertahan. Jadi dia yang pertama ini langsung beraksinya dalam waktu sekian detik sampai 4 jam, dia duluan nih yang heboh. Nah, ya. Jadi sorry. Nah, oke. Nah, sekarang kita belah satu-satu. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak adalah neutrofil. Ini yang bunuh. Jadi dia ini yang berperan membunuh membunuh bakteri, kuman, virus yang masuk. Dia yang paling berperan neutrofil, paling cepat. Ya. Dia tugasnya untuk makan, berarti dia makan, Bu. Bisa makan, makanya dia agak gede bentuknya ya. Jadi karena virusnya, kumannya itu kalau bentuknya lebih kecil. Kalau ada yang besar, dia gigit, terus akhirnya langsung bisa nanti nanti bisa dilihat bisa. Wah, seperti itu ya. Jadi dia makan. Virus itu dimakan oleh dia. Jadi dimakan sampai mati. Kemudian dia juga ini ya, ada yang melawan parasit jumlahnya sekian dan ada yang eosinofil. Jadi kalau alergi dia akan meningkat jumlahnya ya. Jadi kalau bakteri virus itu paling banyak ini dia langsung berperan, dia langsung dimakanin. Nah, kalau yang ini lebih perannya juga sama, bisa untuk bakterinya ya. Tapi kalau ini semua patogen, jadi bakteri jaringan mati. Nah, jadi kalau ada sel-sel sudah terinfeksi, misalnya kemudian mati atau rusak, dia akan bersin atau mati atau selnya itu jadi hancur karena sudah dirusak oleh virus atau sudah terinfeksi. Nah, dia yang akan ini ya. Jadi nanti ada gambarnya. Belum, kejutannya belum. Nanti tunggu ya. Pokoknya sudah tahu bahwa neutrofil ini yang berperan. Nah, kalau dokter-dokter itu cek lab itu ini nggak dijelasin. Ya. Saya juga males jelasin. Tapi kalau sebenarnya mau dijelasin, ini loh, Bapak Ibu, kalau mau dilihat imunitasnya dari sini-sini tuh kelihatan. Ibu ada infeksi gini itu kelihatan. Itu lebih detail. Makanya kalau leukositnya tinggi, nah itu dibilang, oh lagi infeksi nih, lagi menyerang. Nah, nanti biar kelihatan. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Imunitas yang ketiga tadi kan yang bawaan cuma 4 ya. Nah, imunitas ketiga itu imunitas dapatan, ya, beradaptasi. Jadi dia lebih spesifik. Nah, dia lebih spesifik maksudnya apa? Dia keluar untuk patogen-patogen tertentu itu ada apa namanya itu uh, ngelawannya itu caranya berbeda. Jadi ada pelurunya berbeda-beda gitu loh maksudnya ya. Jadi tubuh ini bisa loh mengeluarkan eh, peluru, istilahnya racun atau istilahnya untuk mengatasi patogen yang masuk itu tertentu. Jadi pintar kan. Jadi kalau yang masuk itu ini, oh yang masuk itu ini loh yang keluar. Oh, yang masuk B. Oh, ini yang keluar. Yang masuk C, ini yang keluar. Betapa pintarnya tubuh. Itu karena ini imunitas adaptif. Kalau dulu kan bawaan karena Tuhan belum tahu. Tuhan belum tahu. Maksudnya Tuhan belum belum istilahnya ngasih ini sebagai bekal karena nanti begitu keluar dari tubuhnya manusia itu dilahirkan itu nanti bisa macam-macam. Nah, biarlah tubuh ini beradaptasi sendiri untuk akhirnya ah, istilahnya eh, melawan kuman-kumannya. Nah, inilah yang saya bilang bedanya adaptive immunity inilah antara orang sentinel dengan kita. Jadi orang sentinelis itu nggak punya adaptive immunity sebagus kita karena kita udah spesifik terhadap patogen yang ada di dunianya kita. Di dunianya mereka nggak ada patogennya gitu loh di dunia kita. Jadi kita ini punya ini mereka punya barrier immunity ya, kulit itu semua sama. Kemudian mereka punya innate immunity pada saat mereka lahir ke dunia. Tapi adaptive immunity inilah yang berbeda. Pahamnya dari sini? Jadi kalau seandainya mereka kita bawa ke sini, mereka nggak punya imunitas ini. Jadi nanti bisa langsung sakit.
sakit, bisa mati, apalagi ganas-ganas gitu ya, patogennya kita ganas-ganas. Nah, dan karena dia butuh responnya lambat. Kalau yang tadi di dalam bawaan itu responnya cepat, dia lambat, perlu beberapa hari dulu ya untuk bisa keluar imunitas itu. Nah, kalau dia akan cepat kalau itu udah memori, udah pernah kena. Jadi begitu kena lagi, oh udah cepet tuh. Tapi kalau ini baru, ya, dia lambat, responnya beberapa hari. Makanya tadi ada yang dibawa langsung mati dalam dan tidak dijelaskan penyakitnya dalam waktu cepat karena dia nggak punya dan dia lebih poten imunitas kita. Begitu dia udah poten, dia lebih kuat membunuh ya, karena lebih spesifik. Nah, kita beruntung ya punya adaptive immunity ini. Jadi, kenapa kita bisa survive sekarang? Karena tubuh kita ini sudah beradaptasi dan berjuang keras. Memang nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, kita nggak kerasa. Tapi dalam tubuhnya ini udah berjuang keras. Sampai akhirnya sampai ke poin hari ini. Nah, ya. Alright, nah jadi tadi ada lima ya, yang ini untuk adaptif. Nah inilah yang ini tadi untuk innate imunitas bawaan. Inilah untuk adaptif imunitas imunitas bawaan. Ini Tuhan siapkan khusus buat kita nanti bertahan beradaptasi dengan patogen-patogen yang semakin menggila ya sekarang ini ya. Nah ini yang bisa kita tingkatkan. Bapak Ibu, kemampuan ini, sel-sel inilah yang bisa kita tingkatkan ya. Jadi ini kejutannya ya nanti. Nah, jadi tadi namanya apa tuh yang berperan? Namanya tadi kan macam-macam namanya limfosit ini yang berperan. Nah, limfosit ini ya ada kita bagi jadi B limfosit, jadi T limfosit, jadi N killer limfosit. Ada B, ada T. Kenapa sih dok? Ya itu udah sebutannya di sana ya. Jadi itu karena apa kaitannya sama dia memproduksi antibodi. Jadi kekebalan tubuh, imunitas tuh pertahanan tubuh. Kalau antibodi itu kekebalan tubuh. Apa kebal maksudnya? Jadi misalnya ada kuman A gitu masuk ke kita, tubuh bertahan ya, imunitas kita bertahan. Akhirnya terbentuklah antibodi. Antibodi itu jadi kebal. Begitu nanti kita udah sembuh, kita kan jadi kebal. Begitu suatu saat kuman A masuk lagi, kita nggak jadi sakit karena kita sudah kebal. Itu namanya antibodi. Beda ya sama imunitas, sudah paham ya? Nah, tapi ada juga nih sel T limfosit itu untuk selular immunity. Untuk apa? Untuk membunuh. Ya, kalau yang tadi ini untuk kekebalan supaya kebal. Jadi begitu kuman atau virusnya masuk, itu virusnya tuh nggak bisa menyakiti sel kita karena udah dibuat kayak kayak jadi lemah gitu loh. Jadi nggak akan bisa membuat sel kita sakit kalau kita sudah punya kekebalan tubuh. Tapi yang ini dia itu makan, jadi dia akan makan membunuh virus, bakteri atau sel-sel yang sudah terinfeksi itu dia bunuh. Ya makanya karena dia keluarin racun-racun. Jadi supaya nggak tambah banyak, nggak tambah berkembang virusnya. Itu bagus ya. Nah kalau yang ini untuk sel kanker dan sel yang terinfeksi virus. Jadi kalau kanker itu juga karena akibat juga sel-sel kita itu yang menggila itu nggak bisa kita matiin, nggak bisa dibunuh karena kekurang imunitas kita kurang kurang bisa berperan atau imunitas kita lagi lemah. Nah, jadi ini T-cell ini ada CD4, ada CD8. Nah, ini yang saya bilang. CD4 ini disebut helper cell, sel yang menolong. Ini sel baik banget nolong. Kenapa sih kok suka nolong-nolong ini? Kenapa Tuhan kasih CD4 ini sel yang menolong? Dan sini ada CD8 ya, sel yang membunuh. Jadi kalau kita bicara prosentase, berapa jumlah prosentase CD4? CD4 ini yang penting sekali. Kenapa penting? Ya, jadi buat imunitas tuh penting sekali ya. Karena, tara, jadi itu tadi kan ada B cell, ada T cell, ada T killer cell. Jadi CD4 ini disebut T helper cell atau disebut sel yang penolong, helper cell, itu karena dia yang mengaktifasi B cell untuk terbentuk antibodi dan dia yang mengaktifasi T cell untuk membunuh virus, kuman, bakteri. Jadi dia disebut nol karena baik banget. Dia ke sini dia nolong supaya dia produksi antibodi dan dia di sini nolong ini supaya dia membunuh sel-sel yang berbahaya yang sudah terinfeksi ya. Jadi akhirnya tubuh kita tetap sehat. Makanya CD4 ini penting banget dan akhirnya ya
ya menolong ini dan ini. Jadi ini yang dipakai sebagai acuan untuk kalau orang imunitasnya bagus tuh dari CD4 ini karena dia menolong dia untuk membentuk antibodi kekebalan dan dia membunuh sel-sel yang terinfeksi. Ya, jadi kalau ada sel yang terinfeksi, selnya itu dibunuh. Jadi supaya nggak tambah banyak. Jadi mati sel kita itu langsung dimakan mati. Nah, jadi ini gunanya CD4. Nah, kenapa? Ini jadi penting. Nah, ini supaya paham gambarannya kita lihat video ini. Jadi kalau kita lagi We are often jalan-jalan, exposed to ya, viruses and bacteria in lingkungan our atau di sekitar environment. kita, nggak usah jalan-jalan lagi These are dulu. known Ya, as sekitar kita ini pathogens. ada banyak patogen. When a pathogen Jadi enters our patogen begitu body, it masuk ke starts to dalam tubuh multiply, kita, causing nah an dia akan infection, multiply. which triggers our immune Jadi system pada to saat itu react. mulailah bergerak But sistem how do our imunitas bodies kita. fight off Ya, infections? nah There are jadi many ini different ada types of white blood contoh-contoh cells sel in our body, darah and putih each ya di cell dalam tubuh plays kita an important macam-macam role in our besar-besar. immune Tadi saya system. sudah jelasin. Nah, Neutrophils jadi are ini among the sel first cells to neutrofil. Nah, respond yang to an tadi besar ya. infection. Ya, They tuh kill makan, pathogens lap. by consuming them. Makan lagi, lap tuh. Makan virusnya. Jadi virusnya kan banyak Mast cells, berkembang. Kalau eosinophils, sel-sel basophils, ini, and natural uh, killer cells leukosit soon yang arrive lain at the seperti scene. basofil, mesofil. These white blood Nah, cells ini release dia chemicals to kickstart mengeluarkan other apa? parts of the Mengeluarkan immune kayak semacam response, racun which can supaya cause untuk symptoms such as inflammation. mengatasi Natural inflamasi killer cells, peradangan dan dia eosinophils, ini also untuk release chemicals to kill mengeluarkan pathogens racun and untuk infected cells. membunuh patogen dan These juga initial sel-sel yang responses are rapid terinfeksi. and happen within a Nah, few jadi ini hours. cepat responnya, hanya beberapa jam Macrophages and saja. dendritic cells are Nah, also recruited to the site of ini juga infection. monosit juga dia Like neutrophils, kadang these juga white bisa blood juga untuk cells attack makan. and kill Dia juga pathogens makan by patogennya. consuming them. They can also present parts of the pathogen called antigens on Nah, their jadi ini surface. adalah T-cell. This helps other T white cell blood dia cells, itu such as T cells, to CD4. recognize the Nah, pathogen. jadi dia udah tahu These patogennya. T cells then Nah, dia multiply to destroy multiply, jadi infected dia cells dia and membunuh activate B dan dia cells, mengaktifkan B cell. Nah, ini CD4. generating an army of Jadi dia antibody-producing produksi cells. antibodi. Nah, These itu antibodies help stop dilembahkan the tuh pathogen from patogennya working dilembahkan and signal for it to supaya be tidak destroyed. terinfeksi These T cell apa and B namanya cell sel-sel responses kita. are slower than the Tapi initial cuma immune response adaptive and immunity take several lebih days to become lebih fully effective. lebih lambat karena dia perlu waktu sampai beberapa hari, biasanya 0 sampai 4 atau 5 hari. Kalau yang adaptif itu cepat 4 jam. Oke. Terima kasih. Nah, itulah mengapa saya itu antusias ya meneliti tentang kadar prosentase CD4. Kok prosentasenya? Kenapa kok nggak nilainya CD4? Karena CD4 ini kalau nilainya itu bisa naik turun, tergantung juga si kardian. Jadi jam biologis ya kita. Kalau pagi lebih rendah, kalau malam semakin tinggi. Nah, supaya lebih apa namanya spesifik, maka kita ambil prosentasenya kita fokuskan. Karena dari prosentase itu mau naik turun nilainya CD4 itu lebih stabil. Jadi lebih lebih apa ya istilahnya lebih lebih kuat angkanya ini untuk memastikan dia imunitasnya bagus atau tidak. Nah, jadi respondennya ada 350 orang dewasa sehat di rumah sakit swasta di Malang. Kok bisa dok masuk ke sini ya? Iyalah. Jadi itu harus presentasi dulu. Dan kenapa sih kok orang sehat ini adalah karyawan rumah sakit? Karena memang mereka ini paling banyak di rumah sakit itu banyak banget patogennya. Jadi patogennya itu sangat banyak ya. Jadi mau bakteri, virus apa yang berbahaya kumpul lah ada di situ. Mau rumah sakit mega sekalipun ya, atau itu banyak kumannya, cuma kan nggak kelihatan ya. Makanya kadang kita harus mereka harus punya imunitas yang kuat, adaptif immunity yang kuat ya. Kemampuan tubuhnya untuk melawan patogen itu harus kuat ya. Nah, jadi ini diteliti oleh Dr. Ivan sebagai Chief Medical Consultant, kemudian saya Dr. Christina Monika. Nah, hasil Elix kapsul selama 3 kali 1 selama 60 hari itu sebelumnya itu sekian ya. Jadi dia 32,82%. Jadi ada yang 20, ada yang 25. Jadi ternyata juga banyak yang imunitasnya itu rendah-rendah jadi malah sakit. Makanya saya tanya-tanya, kamu sering sakit? Iya dok, sering sakit. Begini, begitu, begini, gitu. Tapi ada yang juga cukup. Nah, setelahnya itu langsung naik rata-ratanya sampai 3,3 sekian persen. Loh kok nggak sampai normalnya ya, normalnya misalnya 30 sampai 60. Kok nggak sampai 60% dok ya?
Jadi ini karena sikadian ya. Jadi ada yang 50%, ada yang 58, ada yang 38. Nah, tapi ini kan rata-rata. Yang penting adalah penelitian ini adalah signifikan perbedaan. Jadi kalau dibedakan tuh signifikan. Jadi beda karena kan yang respondennya 350. Dok, kenapa kok 350 nggak 1.000? Ya karena kalau tambah banyak respondennya tambah mahal. Dan di satu rumah sakit besar ini 600 orang karyawannya. Kita fokus pada apa namanya perawat, bidan, dan tenaga kesehatannya. Jadi benar-benar yang langsung bersentuhan sama pasien yang banyak patogennya ya. Nah, ini signifikan setelah dibandingkan. Jadi pakai analisis statistik, pakai uji petri test ternyata signifikan. Jadi mengkonsumsi Propoelix ini sangat signifikan untuk meningkatkan prosentase CD4, yang mana CD4 tadi adalah merupakan helper cell, sel penolong yang bisa apa namanya menstimulasi antibodi kalau ada, dan juga menstimulasi untuk membunuh patogen dan juga membunuh sel yang terinfeksi. Tadi sudah dibilang ya dia punya peranan penting. Jadi kalau CD4 ini bagus, kemungkinan kita punya imunitas yang bagus. Alright. Tepuk tangan dulu ya. Mana tepuk tangannya? Kasih love dulu. Nah, kita lanjut ya. Love-nya di chat, bukan di saya. Oke, kita lanjut ya sebentar. Nah, jadi saya sekarang mau bahas sedikit tentang propolis. Kok bisa propolis ini ningkatin CD4? Ya, jadi propolis ini istimewa dibandingkan produk propolis lainnya. Ya, awalnya produk propolis ini memang berasal dari propolis. Banyak kita dengar sekarang ini propolis. Propolis itu apa sih dok? Apa sih dok ya? Jadi di luar banyak produk-produk propolis. Nah, propolis ini adalah propolis yang diekstraksi. Jadi yang diekstrak itu di di apa ya? Dimurnikan. Jadi nggak ada lilinnya, nggak ada resi. Jadi bersih, murni. Propolis ini adalah propolis yang supaya kandungannya itu begitu masuk ke dalam tubuh itu nggak pakai basa-basi lah, gitu ya. Jadi nggak ada zat yang nggak aktif tuh nggak ada. Jadi cuma propolis aja, dan dia dibungkus sama Vega Cap. Vega Cap ini aman lah untuk orang-orang yang apa namanya yang vegetarian, karena ada yang pakai gelatin, ada yang kayak yang pakai produk hewan ya, kadang nggak mau. Saya vegetarian, saya makan sayur, tapi ternyata kalau main kapsul tuh masih pakai produk hewan. Tapi bukan ini tuh, tapi ada yang sampai didetailkan seperti itu, begitu supaya ya semua orang bisa dapat khasiatnya tanpa terkecuali. Nah, jadi ini senyawa aktifnya. Jadi dites di Intertek Lab Germany. Jadi ini saya sudah browsing, ini bukan perusahaan kaleng-kaleng dari Jerman. Ya, perusahaan ini memang kayak khusus untuk kayak kamu mau periksa apa, dan dia labnya itu punya standar internasional ya. Jadi mumpuni. Kenapa sih dok hasilnya nggak dikeluarin di ini itu, belum tentu ya semua mau ya. Tapi kadang rumah sakit company itu mau keluarin karena bisa jadi nanti kadang ya diikuti lah sama sama ya tetangga-tetangga sebelah gitu ya. Jadi ternyata polifenol ini antioksidannya murni itu 34,51%. Jadi banyak banget, nggak perlu diapalin, tapi yang senyawa paling aktif itu adalah KB, kafein acetyl uh, phenyl ester. Nah, ini sangat bagus ya. Jadi ini kandungan bioflavonoidnya tinggi. Jadi itulah yang membuat CD4-nya naik karena kita itu banyak radikal bebas juga selain patogen ya Bapak Ibu, sebenarnya di luar sana itu juga banyak radikal bebas yang membuat sel-sel kita itu gampang teroksigenasi dan gampang stres, jadi gampang rusak. Itulah yang mengakibatkan penyakit degeneratif. Beda ya, kalau yang tadi kan kita ngomong penyakit infeksi, infeksi dari kuman patogen. Yang satunya kita penyakit degeneratif karena penyakit karena gaya hidup, karena misalnya apa radikal bebas. Nah, itu beda lagi. Jadi bukan patogen itu. Itu itu juga membuat sel-sel kita itu jadi gampang rusak. Kita tua ini kan bisa kok orang itu maaf ya, maaf, masih masih umur 30 misalnya. Tapi kok udah kelihatan tua banget, udah jalannya itu udah nunduk, udah kayak tertatih-tatih. Kenapa bisa gitu? Nah, itu bukan karena kuman patogen ya, tapi itu karena ya gaya hidup, karena misalnya karena radikal bebas itu memang membuat dia seperti itu. Beda lagi ya. Nah, ini makanya ini perannya
selain untuk virus, untuk patogen, juga untuk anti radikal bebas. Makanya dia dia bagus nih ininya senyawa aktifnya ya. Nah, ini supaya lebih detail lagi, dia juga dites namanya ORAC test. ORAC test itu singkatan Oxygen Radical Absorbent Capacity. Jadi kalau misalnya produk-produk suplemen tuh kalau mau dites ORAC test di Burwix Lab ya, jadi itu nanti kayak ditaruh gitu di sel kayak begini, nah kayak di eh, kemudian dikasih kayak semacam radikal bebas, radikal bebas. Kemudian ditunggu. Nah, ditunggu kebertahanannya daripada produk kita. Saya di radikal bebas itu nanti baru dihitung nilainya. Ternyata nilainya tinggi banget. Ini tinggi ya. Termasuk tinggi 21.000, bacanya 21.000 bukan 21,921 ya. Karena ya kayak buah-buahan itu blueberry yang paling tinggi itu di angka 9.000 sampai 12.000. Ini 21.000 orang tesnya. Oksigen radikal absorbent capacity. Jadi dia juga untuk melindungi tubuh kita dari radikal bebas yang tadi untuk penyakit degeneratif. Ya. Nah, jadi combine itulah itu CD4 itu untuk imunitas kita. Nah, tapi dengan imunitas kita itu bisa kita, karena kan tadi saya bilang ya, sel-sel darah kita diproduksi oleh tulang kita. Tulang yang ada sumsum tulang itu ada sel induknya stem cell. Nah, stem cell untuk bisa produksi itu dari mana kalau bisa bagus? Dari makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Apa yang kita makan, nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. That is why itu penting mengkonsumsi nutrisi yang bagus. Nah, jadi Propolis ini kemarin kenapa udah juga dipilih oleh Kemenkes karena dia juga udah punya BPOM izin edar. Jadi obat dan makanan ya sekarang ini obat herbal standar ini masih dalam proses. Karena sekarang juga udah semakin maju ya. Kumannya nggak kaleng-kaleng, bakterinya nggak kaleng-kaleng, radikal bebasnya juga nggak kaleng-kaleng. Tapi kalau kita ngandelin obat ini nggak bisa. Obat itu biasanya untuk patogen. Itu pun nggak terkejar sama virusnya ya. Virus virus COVID, virus Mpox itu nggak terkejar ya. Bahkan vaksin-vaksin pun nggak bisa ngejar. Saya kemarin gara-gara COVID tuh belajar banyak tentang vaksin ya. Walaupun masih banyak yang nggak saya tahu, tapi saya jadi punya pemahaman ya bahwa nggak akan terkejar itu ya. Jadi gimana kita meningkatkan kemampuan kita itu yang perlu kita 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 pikirkan ya. Arahnya ke sana ya. Jadi obat herbal terstandar udah masuk kategori memang untuk bisa kalau udah kategori obat itu bukan hanya mencegah tapi bisa membantu sebagai terapi adjuvan untuk bisa sembuh dari sakit karena juga banyak sakit-sakit itu karena radikal bebas karena juga patogen dan kita menguatkan kemampuan tubuh kita ya. Nah, ya tersertifikasi halal, terdaftar di MIMS, dan ini juga mereka sudah kontak-kontakan sama BPOM kali. Track recordnya itu gimana, produknya itu gimana. Jadi juga ada track pengalaman. Nah, itu yang juga membuat Pupuk LC itu kemudian dikasih kesempatan ya, diberikan kepada tenaga kesehatannya untuk juga penelitian sebelumnya, yaitu juga meyakinkan mereka memilih kita untuk bisa berdonasi 50.000 box pada saat bulan Oktober lalu ya. Nah, jadi dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh antibiotik alami. Emang ada antibiotik alami? Ya itu tadi neutrofil tuh makan. Tadi makan kan, Bapak Ibu lihat itu namanya fagositosis. Jadi dimakan kuman-kuman itu, bakteri itu dimakan. Terus apa itu dibunuh dengan ngeluarin apa? Racun situ toksik tadi racun dikeluarin. Terus juga sel-sel yang sudah terinfeksi itu dibunuh. Jadi supaya nggak berkembang. Loh kok dibunuh dok? Sel terinfeksi bukan disebut. Ya biarin aja kita bisa produksi sel yang baru ya. Jadi dia ada sel-sel yang baru. Nah, kayak antioksidan tuh juga supaya supaya sel-sel kita sehat karena juga banyak radikal bebas selain patogen banyak radikal bebas ya menghambat peradangan jadi banyak juga inflamasi kalau terlalu berlebihan bahaya tubuh kita itu bisa diserang sendiri gara-gara inflamasi yang tidak terkontrol ya. Nah, ini produk ini bagus saya dan keluarga ya, saya memakai produk ini dan saya bagus juga mempercayakan ini untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita. Nah, ini penelitian Propolis ini udah banyak ya, jadi saya nggak perlu terlalu banyak cerita ya. Jadi tentang demam berdarah. Nah, salah satunya kemarin itu yang kita disambut baik juga karena ini di Rumah Sakit Persahabatan di tahun 2013 sama Dokter Rosis ya, Dokter SPPD ini.
Jadi apa namanya di Rumah Sakit Persahabatan tuh kita diterima karena kita punya riwayat di tahun 2013 lalu sama dokterosis SPPD ya. Jadi untuk juga di Gatot Subroto juga dengan demam berdarah, HIV di Sungai Liat Bangka, kemudian di Dr. Sutomo. Nah, ini di Malang ini juga saya yang lakukan ya. Waktu itu clinical study karena saya jadi direktur rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi pasien pertama COVID-19 di Jawa Timur itu dari sembuhnya dari rumah sakit kami, terkonfirmasinya dari rumah sakit kami, tapi perawat pertama itu juga dari rumah sakit kami. Jadi tertular dari Jakarta. Tuh kan? Dari Jakarta. Nah, jadi Jakarta ketularan orang Jakarta ketularan mana? Orang-orang kaya dari Jakarta yang berdansa-dansa dengan orang Jepang. Nah, itu kan. Nah, jadi karena kita belum punya imunitas adaptif, itulah yang membuat orang-orang itu sakit. Sampai se-Indonesia dan tinggal berapa? Dari kontak. Nah, ingat ya, itu makanya kenapa Sentinelis nggak memutus kontaknya dengan dunia luar. Kemudian imunitas penggunaan Propolis pada ini juga Dokter Ivan, kemudian juga eh, rasio albumin Dokter Vera, ini rekan saya di Tomohon, Manado ya. Mudah-mudahan juga ikut nih beliau ya. Kemudian ini saya dan tim ya. Jadi ini saya lagi. Jadi ini yang tentang Propolis ya. Sebelumnya juga saya meneliti tentang di Ultra. Oke, terakhir ini video I singkat ya. decided to mix germs with my blood, and something crazy happened. You might not believe this is even real. These germs are huge compared to my red blood cells. But after some time, I noticed the most incredible. Ya, jadi dia itu bilang saya tuh bikin melihat ini sel-sel ini adalah sel darah putihnya, jadi banyak ya. Jadi kemudian ini adalah germnya, germ itu bakteri. Saya mau lihat responnya darah darah saya, tubuh saya. Kalau misalnya ada masuk ke dalam bakteri yang masuk atau patogen yang masuk itu seperti apa di bawah mikroskop. Thing. My white blood cells circled in the next clip Ini. began to attack the Jadi sel-sel darah germs. And putih after kita they itu udah attached, the mulai, germs began to dia explode. mulai This was melawan incredible to akhirnya see under the dihancurkan itu. microscope. In the next clips, you'll see the same process Tuh. again, but with bigger Diulang lagi juga germs. begitu My dengan white blood bakteri yang lebih cells besar. would move towards the germ, attach to the germ, and then Tuh. literally explode the germ. Nah, This jadi was the craziest one dihabisin of tuh. all. I've circled my white blood cell trying to attach to this giant germ, and it Pasti bakteri yang eventually lebih ripped besar. open the Benar-benar. germ. They are small, but they are strong and mighty, Mereka itu and they fight kecil, for tapi you mereka itu every day. bisa. So be kind to yourself. You are Nah, worth more than you can ever imagine. jadi I decided to mix meskipun germs kecil, with jadi pesannya saya pada malam ini ya, pesan ya, saya berbagi lah ya. Be kind to yourself. Jadi harus baik sama diri kita. Udahlah, kita harus baik ya. Terima kondisi yang kita punya sekarang. Ya harus baik karena tubuh kita sendiri itu udah memperjuangkan kita. You are worth more than you can ever imagine. Jadi kadang kita, aduh siapa sih yang belain aku? Aduh nggak ada yang memperjuangkan aku. Sementara tubuh kita itu sebenarnya udah berjuang mati-matian untuk membuat kita survive sampai sekarang. So, be kind. Jadi jangan disakitin hatinya, jangan disakitin tubuhnya, disayang-sayang. Apapun yang Tuhan berikan, mau susah, mau sedih, mau berat sekalipun. Kita harus yakin bahwa tubuh kita sendiri berjuang di dalam sana untuk membuat kita survive. Jadi kita harus punya kita harus punya kekuatan lebih ya. Jadi kita harus merasa bahwa tubuhku mendukungku untuk bisa survive. Sampai nanti kita kembali ke Sang Pencipta ya. Dan mudah-mudahan materi malam ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mungkin mudah-mudahan bisa sedikit disimpan lebih lama dan jadi pengalaman yang berharga karena sudah meluangkan waktunya bersama saya malam ini.